Haleluya, 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 haleluya. Dahulu Allah bersabda kepada leluhur kita dengan perantaraan para nabi. Kini Ia bersabda kepada kita dengan perantaraan putranya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah mendengar berita kelahiran penyelamat dunia, para gembala cepat-cepat berangkat ke Betlehem dan mendapati Maria dan Yosef serta bayi yang terbaring di dalam palungan. Ketika melihat bayi itu, para gembala memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ketika genap 8 hari umurnya, anak itu disunatkan dan ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung oleh ibunya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, gereja menganugerahi kita seorang ibu untuk mengawali tahun baru, supaya sepanjang perjalanan hidup kita, dari awal sampai akhir, kita tetap bersama dengan Bunda Maria. Kita bukan orang yang yatim piatu, tetapi ada seorang ibu yang selalu menyertai kita dengan doa-doanya. Dan hari ini gereja merayakan Hari Raya Maria Bunda Allah. Maria sungguh-sungguh ibu Yesus. Dan kalau Yesus adalah Allah, Yesus adalah Allah Putra yang menjadi manusia, sungguh-sungguh manusia yang lahir dari Bunda Maria, maka Bunda Maria juga sungguh-sungguh ibu dari Allah sendiri. Dan justru disitulah misterinya, bagaimana Allah yang maha rahim, yang maha tinggi, maha kuasa itu bisa merendahkan diri dan menjadi seorang anak dari seorang ibu sederhana. Itu juga yang pertama kali dilihat oleh para gembala. Artinya Allah memang menyatakan diri sebagai seorang anak di dalam sebuah keluarga di mana ada ibu dan ada bapaknya. Gembala-gembala menyaksikan itu. Mereka memuji Allah karena melihat Maria, Yosef, dan bayi Yesus. Bunda Maria sungguh-sungguh ibu Tuhan, tetapi sekaligus juga ibu kita semua. Karena ibu yang memberi nama, kemudian juga yang mempersembahkan putranya ke bait Allah itu di kayu salib, diberikan oleh Yesus kepada kita yang diwakili oleh Yohanes sebagai wakil gereja.
Maka Maria juga selain ibu Tuhan juga adalah ibu kita sungguh-sungguh, ibu kita yang sejati. Sepanjang perjalanan kita akan terus ditemani oleh Bunda kita. Maka doa yang sangat indah, yang juga sangat mendatangkan pertolongan adalah doa Salam Maria. Tentu dengan rosario jauh lebih kuasa lagi doa itu. Kita sendiri berada di dalam kapel yang diberi nama Kapel Maria Penolong Abadi. Dialah penolong kita karena dia adalah ibu kita. Sepanjang perjalanan hidup kita, kita akan selalu ditemani oleh seorang ibu. Ibu Tuhan yang sekaligus ibu kita. Kita bersyukur dan juga berpengharapan, sekaligus juga merasa tenang, karena seorang anak hanya akan tenang ketika dia dekat dengan mamanya. Semoga kita mempunyai hati seperti seorang anak yang selalu merasa nyaman dan tenang karena ada ibu di dekatnya. Pesta ini juga mengajak kita untuk belajar bagaimana mencintai Yesus, yaitu belajar dari ibunya, membimbingnya, mendidiknya, mempersembahkan ke bait Allah, memberinya nama yang memberikan pengharapan bagi kita. Kita belajar dari Bunda Maria bagaimana membangun relasi dengan Tuhan sendiri. Semoga rahmat yang disediakan oleh Tuhan melalui gerejanya membuat kita menjalani kehidupan kita, terutama memasuki tahun yang baru dengan lebih tenang, lebih nyaman dan berpengharapan, karena kita akan selalu berjalan dengan Bunda kita, Bunda Maria. Amin.